Arianti akhirnya resmi bercerai setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengetuk palu pada hari Kamis 30 Desember 2021. Dan dalam kali ini, pihak Ririn Dwi Arianti menegaskan bahwa rumor jika Ririn Dwi Arianti berselingkuh tidaklah terbukti. Selain itu, alasan Ririn mau bercerai dengan Aldi Bragi bukan masalah keuangan, melainkan cara pengelolaan keuangannya yang Ririn tidak setuju dan tidak sependapat dengan Aldi Bragi. Maka, seperti inilah respon pihak Ririn yang pada akhirnya mengumumkan telah bercerai dari Aldi Bragi serta tidak terbukti berselingkuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung akhir proses persidangan yang selama ini berjalan lancar, cepat dan tidak bertele-tele. Ya. Dalam sidang pembacaan putusan hari ini, dari dalil kami diterima oleh majelis hakim dan permintaan kami sebagian dikabulkan, gitu ya. Selama dalam persidangan tidak ada pembuktian mengenai perselingkuhan, ya. Karena pada faktanya memang tidak pernah ada perselingkuhan antara Ririn dengan pria lain. Karena Ririn adalah seorang istri yang setia, bertanggung jawab dan berbakti pada suami dan keluarganya, ya. Jadi perceraian ini disebabkan oleh adanya perselisihan terus-menerus yang menyebabkan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Hal ini tercermin dari fakta bahwa antara suami istri sudah tidak lagi tinggal sekamar, tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, ya, selama beberapa tahun belakangan ini. Nah, mengenai hak asuh anak, ya, majelis hakim menetapkan ketiga anak berada pada Ririn, ya. Karena memang kami berhasil membuktikan bahwa Ririn adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab dan dia memang kompeten dalam mengasuh anak-anaknya, ya. Apa buktinya? Kita lihat anak dari perkawinan Aldi sebelumnya, ya. Di mana sejak kecil sudah diasuh oleh Ririn. Ya, kita lihat bagaimana hasilnya. Sekarang ini anaknya sudah lulus cum laude, ya, dari universitas ternama. Itu kenapa? Karena berkat pola asuh Ririn. Hal ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, ya. Sekarang mengenai soal keuangan, selama proses persidangan dan selama perkawinan, Ririn tidak pernah mempermasalahkan kondisi keuangannya Aldi, ya. Yang menjadi permasalahan, jadi Ririn sudah memaklumi mengenai kondisi keuangan Aldi sejak sebelum menikah, ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah pola pengaturan mengenai pengelolaannya. Ya, jadi sekali lagi bagi Ririn tidak pernah ada masalah mengenai pemasukan, tapi bagaimana cara pengeluarannya. Gitu. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa permasalahan yang ada adalah perselisihan yang terus-menerus sehingga terjadi pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Salah satunya memang mengenai masalah keuangan, tapi bukan mengenai kondisi keuangan Aldi, ya. Karena kondisi keuangan Aldi dari sejak sebelum menikah Ririn sudah memaklumi, ya. Tetapi mengenai bagaimana pengelolaan pengeluarannya. Jadi dalam hal ini bukan masalah pemasukan, tetapi pengelolaan pengeluarannya. Itu ada perbedaan prinsip. Oh tentu, ya, tentu sekali. Ini kan memang hak asuh anak itu sendiri memang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, bahwa anak itu harus jelas berada di mana, ya. Nah, jadi anak itu berada di Ririn. Alhamdulillah, pola hak asuh anak ada di Ririn, ya. Tetapi pola pengasuhannya tetap bisa dilakukan secara bersama, gitu, ya. Jadi nanti kita akan disepakati mengenai waktu-waktunya, gitu, ya. Kalau Aldi aku nggak tahu. Tapi aku yang pasti udah masukin gugatan cerai, cek aja di Pengadilan Agama. Tapi kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa, berarti bagus kan, berarti memang sama-sama keinginan cerainya sudah sama. Kalau boleh tahu konfliknya seperti apa sih, Kak? Konfliknya awal bisa mencuatnya, ada kesepakatan. Udah itu aja. Pasti berarti ya keinginan cerainya udah sama Aldi, ya. Oke, bagus dong. Keinginan maksudnya apa, Kak, maksudnya? Kalau dari kakak sendiri nih, harapannya keinginan kakak maksudnya itu kenapa maksudnya melakukan gugatan cerai, Kak? Mohon maaf. Udah nanti aja.
Makasih ya. Supportnya Kak mungkin Kak, atau doanya ke depannya seperti Ya apa? doanya dong pasti, mudah-mudahan lancar semuanya, baik-baik aja, happy aja semuanya lancar, itu aja. Ganti rambut lagi soalnya. Kasih Kak Ririn. Makasih ya. Bye bye. Untuk perkara nomor 2971 PD3 2021 PA Jakarta Selatan atas nama Renaldi Utomo melawan Dwi Ariyanti hari ini telah mencapai final, yaitu telah dibacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim tertanggal hari ini, yaitu tanggal 30 Desember tahun 2021. Untuk hasil putusannya antara lain adalah pertama, dikabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Artinya ada lagi yang kedua adalah menetapkan atau memberi izin kepada pemohon yang Renaldi Utomo bin Abdurrahman Hudiono untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap termohon, yaitu Dwi Ariyanti binti Sudirman Rianto Noto di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Terus yang ketiga, menghukum kepada pemohon untuk memberikan kepada termohon pertama nafkah selama masa iddah 30 juta rupiah, mut'ah berupa uang sejumlah 20 juta rupiah. Terus menetapkan anak pemohon dengan termohon yang bernama Siti Aliana Kailani, Alesia Kairana, serta Rami Alfi Utomo berada dalam asuhan dan pemeliharaan untuk anak tersebut berada dalam asuhan termohon, dan menghukum kepada pemohon untuk bayar biaya perkara, sedangkan yang lainnya ditolak. Jadi ada sebagian gugatan yang diajukan oleh pemohon yaitu ditolak. Itu isinya. Pemohon kan pertama mengajukan untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak. Terus agar ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan termohon, berada dalam asuhan pemohon dalam gugatan awal. Terus dalam putusannya yang dikabulkannya adalah izin untuk mengikrarkan talak, sedangkan anak itu berada dalam asuhan termohon atau istrinya. Jika Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi baru saja resmi bercerai, maka beberapa waktu yang lalu Rizky pun telah resmi bercerai dari Nadia pada tanggal 13 Desember 2021 yang lalu. Dan ketika ditemui oleh awak media, Rizky mengatakan bahwa dirinya menerima kenyataan hidup ini dengan ikhlas. Meski berat, namun Rizky mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya saat ini agar di kemudian hari mendapatkan sesuatu hal yang baik, yang tentunya dengan banyak berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada intinya apa yang terjadi pada kita mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah buat teman-teman semuanya, dan harapannya mudah-mudahan nanti di tahun 2002 bisa jauh lebih baik lagi. Apapun yang menjadi kekurangan kita bisa menjadi suatu kelebihan nantinya, insya Allah berubah menjadi suatu kelebihan. Ketika ingin ke ibu, lebih fokus ke ibu, ibu sempat tanya nggak sih mau sampai kapan sendiri nanti misalnya gitu? Malah misalnya gitu. Enggak sih, malah mama bilang ya udah, yang penting kita tenangin dulu hatinya seperti apa, dan Niki percaya kalau memang kita sudah membahagiakan orang tua kita, pasti insya Allah doanya itu yang apapun itu yang terbaik untuk kita. Itu sih. Nggak pernah nuntut kita untuk ayo cepat, nggak pernah. 2022 ingin punya sosok baru mungkin? Kepikiran ke situ nggak sih? Enggak. Maka, jika Ririn Dwi Ariyanti dengan Aldi Bragi baru saja resmi bercerai, serta Rizky yang kini sedang ikhlas menerima kenyataan jika rumah tangganya retak dan kandas di tengah perjalanan, maka kisah bahagia sedang datang dari Roro Fitria yang baru saja dinikahi oleh Andri Irawan.
Dalam pernikahannya kali ini, Andri Irawan pun meminang Roro Fitria dengan mas kawin ratusan juta rupiah atau persisnya yaitu Rp290.122.021 yang memiliki makna dan arti dengan tanggal kelahiran dari Roro Fitria. Selain uang tunai, ada pula logam mulia dan 2 alat seperangkat alat sholat serta set perhiasan. Roro Fitria pun merasa bersyukur atas akad nikah yang berjalan dengan baik dan lancar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdina wa alihi wa sahbihi wa antarsana wa la hawla wa la quwata illa amma ba'du ma'usyuk biwadallah wa nusbitakum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara Andri Irwan bin Haji Samsuri, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan adik kandung saya, Roro Fitria, kepada saudara dengan mas kawinnya berupa uang Rp290.122.021 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Roro Fitria binti Supratno dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Let the moon slowly take over on night. The sky has never been clearer than now. The little lights float around, a million fireflies that never touch the ground. I see your pretty eyes light up as they fly away, heading towards town. I've seen 1,000 suns, too many pretty sights have crossed my way, but you'll always be beautiful. Pasangin lagi, benerin lagi cincinnya dong. Boleh agak kecil lagi di sini. Sip. Nah gitu. Lihat sini. Boleh dia saling lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, kesetiaannya, dan ikut berbahagia pada hari ini. Perasaan saya amat sangat bahagia gitu. Ini merupakan suatu momen yang sangat sakral, perjanjian antara manusia dan juga Tuhannya Allah SWT. Jadi ini tidak main-main, dan Nyai sangat serius, sangat yakin Mas Andri adalah imam Nyai selamanya. Iya. Mas Andri mungkin dikit dong tadi gimana pas ijab kabulnya sendiri, deg-degnya gimana? Agak sedikit deg-deg ya, cuma bismillah, saya yakin dengan pilihan saya, dan yang pasti juga dari doa semua yang ada di sini juga, guru kita semua tadi di situ, makanya insya Allah doakan saya dan Nyai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Maharnya bisa disebutkan tadi sama kayak tanggal. Ada makna sendiri ke sini untuk mahar. Maharnya Nyai boleh. Oh iya, ya alhamdulillah rabbil alamin. Kalau bagi Nyai berapapun yang Mas kasih ke Nyai,
Nyai terima dengan hati yang sangat bahagia. Pertalian janji, ucapan akad itu jauh lebih mahal dari apapun, jauh lebih berharga, tidak ternilai harganya. Jika kita menyebut suatu nominal itu tidak ada artinya. Cuman ketika kita harus benar untuk menyebut sebagai syarat sah pernikahan, akad tadi telah kita dengarkan bersama-sama, yakni sesuai dengan tanggal di mana hari ini adalah hari spesialnya juga, ulang tahun. Jadi 290 juta 122 21 rupiah dan juga beberapa logam mulia dan juga seperangkat sholat dan juga 2 set perhiasan. Alhamdulillah. Makasih ya Mas. Iya, jadi kebetulan sejak mengenal Kang Mas, Nyai jadi hobi otomotif karena beliau kan pengusaha otomotif. Terus dari yang sebenarnya amat sangat jauh tentang naik motor, takut hitam, takut debu, takut jatuh, ternyata telah diracuni dengan cinta-cintanya. Terus abis itu jadinya suka dengan motor balap gitu. Jadi ngundang guru kebetulan dari kepolisian untuk mengajarkan Nyai dengan safety ridingnya. Lalu kemudian Kang Mas menyatakan kenapa nggak ada sebutan khusus nih biar lebih semangat, lebih seru lagi. Jadi Roro Fitria 89 Queen Rider, 89 itu nomor urut balapnya sesuai dengan tanggal tahun lahir, terus Queen Rider adalah namanya. Nah itu adalah, dan hari ini launching pertama kali modifikasi motor balap Queen Rider gitu, termasuk satu set dengan wear packnya dan juga aparelnya, helmnya, sepatunya. Mungkin mencangkain riding juga atau gimana Mbak? Insya Allah sih, rencananya emang kita pengen ajak riding. Mungkin kemana nih Mbak, spill gitu? Belum bisa ini sih, cuma kayak yang paling mendekati karena Nyai seneng racing, yang paling mendekati MotoGP kan, Mandalika Februari ya. Iya. Ya itu rencananya kita riding dari Bali langsung masuk Mandalika. Doain sehat semuanya. Amin. Mungkin rencana mau kalian sendiri? atau gimana? Insya Allah ya. Kalau bagi Nyai sekarang pun udah bersama, udah termasuk bulan madu, aku sudah sah. Ya alhamdulillah. Boleh diceritain nggak sih awal pertemuannya dari Kang Masnya sendiri gitu? Iya, sebagaimana telah disampaikan dari Mas tempo hari, yaitu melalui ta'aruf dikenalkan oleh Yang Mulia guru kita, guru kami berdua, Ustadz Muhai Atali, yang dimana hari ini juga ikut bersama-sama menyaksikan, dan nanti malam saat resepsi beliau berkenan sebagai pendamping pengganti almarhumah Papa Mas Andri gitu. Jadi senang sekali dan ta'aruf kita berjalan dengan lancar, selalu step by stepnya dibimbing oleh Ustadz Muhai Atali. Untuk akhir tahun. Liburan sebenarnya honeymoon. Liburan akhir tahun, iya. Iya, jadi itu karena ada beberapa pekerjaan Mas Andri yang harus diselesaikan, jadi diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita telah bersyukur udah sah, terus kita menikmati momen-momen kebersamaan yang halal ini, dan nanti insya Allah akan bisa melihat di GP ya, MotoGP di Mandalika.